أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Sabtu 30 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syauqi Asgab dengan pembahasan kitab Khosois Ummatil Muhammadiyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak meninggalkan safnya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamahullah wa ma'adamat as-samawati wal ardh. Wajalana min as-salihin ahliha sawsubakum baina tasawwusu bin tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير إليك المصير اللهم اجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام نعين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر وأكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولأصدقائنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم الحمد يا أرحم الراحمين الحمد يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة بقارئ بكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الفاتحة إلى روح سيدنا سفينة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى
وبن عبيد الله وأصول ما وفرما ثم الفقه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح فقه مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ عمر محضر وأخي شيخ أبو بكر سكر وإخوانهم الجميع أسلم وفرهما ثم إلى روح شيخ علي بن أبي بكر سكر والشيخ أبو بكر بن سالم وحبيب أمام بن عبد الرحمن والعطس والشيخ علي بارس والحبيب عبد الله بن علاوي الحداد والحبيب أحمد بن دينا الحبسي والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي والحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والسيد علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي وأولاده الحبيب محمد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم والحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب عبد الله إخوانه والحبيب محمد بن حسين معبود وولد الحبيب علي وإخوانه وجدنا الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وولد الحبيب أمشوق الحبيب عبد الله بن عمر ثم إلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب المؤلف العلامة المحدث بروفيسور دكتور أبويا السيد محمد بن علاوي المالك الحسن المكي وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين ومن صلى ومن تصدق إلى هذا المجلس الله في الله ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan mulia di tempat yang mulia. Kita hanya bisa berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sekarang yang berada di sini digolongkan dalam golongan orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang punya hajat agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, Allah ta'ala angkat penyakitnya. Dan itu kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di antara kita yang terlilit utang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala mudahkan kita untuk melunaskan utang-utang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam adalah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak.
Hadirin, melanjutkan dari bab kemarin dari kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masuk dalam bab fadailu sholatin nafilah fil bait, tentang keutamaan salat sunnah di rumah, di mana kemarin disebutkan di dalam kitab ini bahwa di antara keutamaan salat di rumah, bahwa salat tersebut akan memberikan cahaya buat rumah kita yang kita lakukan salat sunnah di dalamnya. Ingat, kita dituntut untuk memperbanyak salat sunnah di rumah, bukan salat wajib. Ya, berarti tuntutan kita diharapkan untuk salat 5 waktunya di masjid. Sehingga kemarin ada hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul bait alladhi yuzkarullaha fihi wal bait alladhi la yuzkarullaha fihi mathalul hayy wal mayyit. Nabi bersabda dalam hadis tersebut, perumpamaan rumah yang di dalamnya kita isi dengan berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak pernah diisi dengan berzikir dengan Allah, itu perumpamaannya seperti wong hidup dengan wong mati. Wong hidup dengan wong mati. Isi zikir tersebut bisa dengan sholat, dengan bertasbih, berzikir, beristighfar, dengan membaca Al-Quran, yang kesemuanya itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak kepengen rumah kita digambarkan seperti rumah kematian, apa mungkin bisa dikatakan rumah hantu, mungkin rumah tak berpenghuni, maka isilah rumah kita dengan berzikir. Jangan kita sibuk berzikir di luar tapi rumah kita tidak pernah kita sholatkan, tidak pernah kita sholati, tidak pernah kita zikiri, tidak pernah kita bacakan Quran di dalamnya. Kita ketika di luar rumah kita isi dengan zikir, berbagai macam zikir, salawat mungkin, istighfar juga mungkin. Tetapi ketika di rumah tidak. Sayang, apa amal kebaikan yang bisa kita lakukan di luar atau biasa kita lakukan di luar, lakukan juga di rumah, agar rumah kita tadi bercahaya. Kita tidak jingok rumah kita bercahaya, tidak. Tapi mereka para penduduk langit, makhluk Allah Ta'ala yang di langit, nyingok rumah kita ini bercahaya, cahayanya sampai ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena kita bukan makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dibuka hal yang seperti itu, terhijab dari kita, tertutup. Tapi bagi mereka rumah-rumah yang diisi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, rumahnya terang, cahaya itu menjulang ke langit, sehingga mereka dikenal oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit. Oh, rumah itu rumah ahli ibadah, rumah itu rumah wong yang gemar sholat, gemar baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah tersebut tidak pernah diisi dengan ibadah, berzikir kepada Allah Ta'ala, rumah itu sunyi katanya. Walaupun rumah itu besar, walaupun rumah itu gedongan, walaupun rumah itu bagus, tapi kalau tidak pernah diisi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, rumah itu seperti rumah mati kuburan. Kemarin seperti itu. Mana katanya rumah yang tidak pernah diisi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, kemarin disebutkan di dalam kitab ini bahwa katanya setan kuntang kanting ke rumah itu. Warawiri ke rumah itu, dia bukan hanya warawiri, datang keluar, datang, tidak, nginep di situ dia. Apa? Tidak pernah diisi berzikir. Katanya wayabitu fihi, nginep di situ. Bayangkan coba. Tidak, kita tidak terjingok baik dengan setan itu. Tidak, kita tidak terjingok baik. Kadang-kadang kita ada rasa apa tengah dalu, perasaan baik. Lagi takut kita. Ini katanya rumah yang tidak pernah berzikir, setan nginep di situ. Dijelaskan di dalam kitab ini. Wayabitu fihi, setan itu nginep di rumah itu. Kita beda.
tidak terjengok. Makanya rumah yang tidak pernah berzikir diisi dengan zikir kepada Allah Ta'ala, rumah itu walaupun dia besar cak sumpek, penghuni rumahnya ngerasa tidak pernah nyaman. Berbeda sebaliknya, mungkin kita bisa tanyakan kepada mereka-mereka yang rumahnya mungkin sederhana tapi isinya sholat, isinya berzikir, isinya baca Al-Quran, mereka tenang. Dan subhanallah, kalau kita bandingkan dulu, katanya rumah orang dulu, kita sampaikan di majelis kemarin ya, rumah orang dulu biasanya ada musolanya, paling tidak musola itu kalau bapak-bapak sholat di rumah, sholat di masjid, wong lanang sholat di masjid atau sholat di musola dilanggar sekitar rumahnya, yang ibu-ibunya sholat di situ, di musola kecil yang dibuat di rumah-rumah. Dulu seperti itu. Sekarang kan sudah mulai jarang, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah kadang-kadang kita jenguk di di IG itu ada yang wong ngerenop-renop buat rumah, mereka ada sediakan. Kira-kira cukup untuk orang 3 lah. Sampingnya ada sekarang ini kan lebih ini lagi, samping tempat wuduk malahan disiapkan sekarang. Alhamdulillah masih ada ya tak? Tapi sebenarnya kan dengan ada tempat itu untuk penyemangat kita atau pengingat kita. Oh, ada tempat sholat ini. Sholatlah di sini, sholat sunnahnya. Sholatlah di sini mungkin sholat tahajudnya. Sholatlah di sini sholat duhanya. Wong dulu pagi-pagi sholat duha. Kita dapati wong tua kita, ibu-ibu kita. Ketika mereka pagi, setelah pagi dari subuh, bangun subuh itu setelah saya kamar mandi, mereka sholat tahajud, baca Al-Quran. Itu yang mereka lakukan, baca Al-Quran sampai menjelang subuh. Terkadang mereka buat kopi untuk dia, untuk lakinya. Jika laki bangun sudah ada kopi di pojok meja, buat kopi. Kopi kan sebagai mungkin untuk sebagian orang membantu untuk semangat, tidak ngilangi ngantuk, dibuat kopi. Selesai itu dia sholat dia duduk di pojok sejadah itu berzikir, berbacaan, berwitan. Apalagi itu orang Palembang ini tidak macam-macam. Diajar kalau ngomong dulu berwit macam-macam. Duduklah pojok sejadah sampai kapan? Sampai kakek waktu, kadang-kadang waktu isyraq terbit matahari. Selesai itu mereka langsung sholat isyraq. Kaki ada 4 yang setelah ini sebenarnya. Mereka sholat isyraq. Selesai itu baru mungkin nyiapkan apa dia yang nak dimakan pagi ini. Tapi kalau untuk sekarang caknya kalau di pelok cak itu lokak marah laki-laki lah. Lakinya ibu-ibu dia lokak marah loh. Ayo bu, pojok sejadah baik. Oh si aku nak bergawe jam 6, aku sudah nak keluar dari rumah. Wah, ribut dan lain sebagainya. Nah, kalaupun tidak seperti itu, ibu tadi paling tidak kan setelah saya dia sholat itu dia layani suaminya, persiapkan kebutuhan suaminya, lalu dia kembali lagi kakek di waktu sholat isyraq. Kakek biasanya mulai jam 8 mereka selesai itu belum untuk masak siangnya, lakinya lah berangkat, anaknya sudah berangkat sekolah. Sholat duha dia di rumah, ya. Sholat duha. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang sampai selesai 8 rakaat, ada yang sampai 12 rakaat. Sholat doa. Sudah sholat doa, ngaji Quran lagi. Selesai itu baru siap masak untuk makan siang. Masak. Nah, kalau memang belum belanja, dia belanja dulu. Habis itu kakek dia masak. Isi kegiatan mereka seperti itu. Tidak sia-sia sekarang. Itu balik-balik tergantung kepada pribadi masing-masing. Isinya mereka seperti itu. Zuhur seperti itu, azan zuhur mereka siap-siap sholat zuhur dulu. Selesai sholat zuhur ngaji lagi, muka lagi Quran. Mungkin ada yang dapati ibunya seperti itu ya. Ada yang dapati mungkin neneknya seperti itu. Ngaji Quran lagi selesai, baru nyajikan untuk makan siang. Lagi habis makan siang, sebelum tidur kadang-kadang ada yang istirahat siang. Sebelum tidur ngaji lagi dulu. Habis itu baru tidur sampailah menjelang asar bangun. Siap-siap sholat asar. Selesai sholat asar, ngaji lagi. Sudah ngaji, nah, sebagian tempat kita di Palembang ada orang biasanya galak kebiasaan kalau sore itu pemakanan. Enak. Habis sore itu ada makanan. Jadi
tidak ngopi be, tidak ngeteh be, ada makanan ya, macam-macam makanan apa yang bisa dibuat. Kalaupun sekarang kan, kalau orang dulu banyak masak dewek kalau, main hari kalau tidak terbeli juga, tinggal buka HP, GoFood atau ShopeeFood. Main hari cek itu kalau tidak orang. Lebih kurang seperti itu, terus berjalan lagi menjelang maghrib siap-siap pula. Tidak, siap-siap ngaji dulu, hampirlah maghrib, selesai maghrib seperti itu, beretan, ngaji lagi. Nah, kira-kira rumah yang seperti ini. Nah, walaupun mungkin rumahnya biasa-biasa baik, dan kita mungkin dulu pernah ngerasakan ketika mendapati rumah kita yang diisi oleh nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, wong tua kita yang isinya seperti itu, tenang-tenang baik, tidak cak unyam-unyam gitu. Makanya kalau rumah kita kejinguan yang cak unyam, sumpek rumah lah bagus, tapi masih sumpek juga, apa kurangnya? Mungkin kurangnya ini diantaranya, kita jarang isi dengan ibadah di dalam rumah tersebut. Karena Nabi menyatakan, Nabi dia yang ngomong, diumpamakan katanya, kalau wong yang rumahnya diisi dengan berzikir, dengan idan-ida, seperti wong hidup dengan wong mati. Yaqulu Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma afdal, as-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid? Qala ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad. Ini sahabat langsung bertanya dengan Rasulullah, wahai Rasul, katanya, mana yang lebih afdal, salat di rumah atau salat di masjid? Ya, pertanyaannya seperti itu. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, tidakkah kamu lihat rumahku? Rumahku posisinya paling dekat dengan masjid. Dan Nabi ngomong langsung, dilanjutkan sama Nabi, sholat di rumah katanya lebih aku senangin dibandingkan sholat di masjid, kecuali sholat fardu yang 5 waktu. Sholat 5 waktu di masjid. Tapi sholat sunnah, kalaupun kita bisa berbagi, kita bagi sholat sunnah kita sebagian di masjid. Kalaupun seumpama ada seperti kita kan sholat, ada qabliyah asar ini, atau ada qabliyah maghrib, atau qabliyah isya, atau qabliyah subuh. Kalau seumpama kita nih, kalau kita wongnya on time, waktunya pas-pas lemak mungkin gitu ya, sholat di rumah, selesai sholat kita langsung ke masjid. Kalau kita terlambat, nah sholat sunnah di rumah, nah, salah gitu. Lebih baik kita sholat qabliyahnya di masjid. Kita sholat kita qabliyah di masjid, habis itu kita sholat fardu. Ba'diyahnya, nah, kalau emang rumah kita nak balik ke rumah kita dekat juga, kita sholat ba'diyahnya di rumah. Nah, biar rumah dapat kebagian daripada bagian sholat fardu. Misalnya bagian sholat zuhur, bagian sholat asar, bagian sholat maghrib. Jangan dak katik dan dalam sehari itu. Njuk dia bagian, sehingga rumah kita itu bisa akan menimbulkan cahaya, ya dak. Walaupun kita tidak jenguk, tapi cahaya itu katanya kemarin disebutkan, cahaya itu itulah cahaya yang menerangi hati-hatinya kita. Waqad amara sallallahu alaihi wasallam bi ikramil buyut, faqala akrimu buyutakum bi ba'di salatikum. Rasul katanya Nabi Muhammad pernah memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk memuliakan rumah. Mana konteks hadisnya? Nabi pernah bersabda, akrimu buyutakum bi ba'di salatikum. Muliakan rumah kalian dengan sebagian sholat kalian. Ingat, sholat di sini adalah sholat sunnah, yang bukan sholat wajib. Yang sholat wajib pun di rumah itu bagi mereka-mereka yang mungkin tidak bisa ke masjid karena ada uzur tertentu, oke, sholat di rumah. Tapi kita diajarkan sebagai seorang laki-laki sholatnya di masjid. Nah, sholat sunnah di sini selain qabliyah ba'diyah tadi, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Iya, sholat witir ini kan babnya sudah lewat. Tapi sholat witir ini bukan hanya disunnahkan di bulan puasa, yang hanya di bulan puasa itu adalah sholat tarawih.
Tapi sholat witir terus berlanjut walaupun di luar Ramadan. Sholat witir minimal 3 rakaat, walaupun kesunahannya adalah 1 rakaat, tapi paling tidaklah untuk kita minimal 3 rakaat. Kalau 1 rakaat katanya itu minimalnya 1 rakaat, tapi kalau kita rutin dengan 1 rakaat hukumnya makruh. Kata Mak Vicky, kalau kita rutin dengan 1 rakaat tiap waktu, tiap malam, serakaat makruh, malas pula kita berarti tak. Malas pula kita, makanya katanya minimal 3 rakaat. Kalau memang kita mampu, sholat sunnah witir itu 11 rakaat. Kita kan di Ramadan tahunnya kita cuma 3 rakaat. Ya, itu sebenarnya meringankan kita. Bagi kita yang punya semangat besar, silakan tambah. Buktikan, aku semangat nih sholat witir ketika di luar Ramadan. Nah, kalau memang kita bisa, sholat 11 rakaat kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, 3 rakaat jadilah kita sholat witir. Lalu sholat apa tadi itu? Sholat isyraq. Lalu ada sholat duha. Kita lakukan sholat tersebut di rumah kita, biar kita tergolong orang-orang yang telah memuliakan rumah kita, seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlu sholatur rajul fi baitihi ala sholatihi haitsu yarahun nas ka fadlil faridati ala tatawwu. Lalu kata dalam hadis lain Nabi bersabda, keutamaan salat seseorang di rumahnya dibanding salatnya di tempat yang sekira dijenguk oleh wong. Ya maksudnya di tempat umum. Itu katanya keutamaan seperti apa? Salat wajib dengan salat sunnah. Salat wajib dengan salat sunnah beda kedudukannya. Tidak sehebat-hebat salat sunnah, tapi yang wajib pasti lebih mulia. Apalagi kalau wajib itu kita laksanakan dengan berjamaah. Tidak, fadilah keutamanya 27 kali lipat, 27 derajat. Maka katanya kita sholat di rumah dengan sholat di tempat lain, di luar halayak ramai, untuk sholat sunnah ini, maka katanya afdolnya adalah sholat di rumah. Maknanya apa? Anna sholatan nafilah amaman nas madinatur riya wa madhin nas iyah annahu abid nasik. Katanya kenapa seperti itu? Karena katanya sholat sunnah yang kita lakukan di depan wong, di depan wong, depan manusia nih, itu bisa menjadi sebab musabab timbulnya riya. Apa riya nih? Apa riya? Kalau bahasa Indonesia riya itu lah ya, minta jenguk pamer. Jadi tempat mancing kita nih. Mungkin kalau sholat di rumah tak kati nak pamer. Nak pamer apa siapa gitu? Nak pamer sama bini gitu. Ya tiap hari kita ketemu sama dia. Pamer sama anak kita. Tapi kalau di halayak ramai, di luar tempat orang ramai, mulai timbul kita ndak kati niat, tiba-tiba pas takbir datang syaitan. Kau tuh hebat tak kau? Kau dewek sholat, wong lain tidak. Syaitan kan seperti itu katanya. Syaitan ini katanya cepatnya dia bergerak di tubuh kita seperti aliran darah. Cepatnya kita udah terpikir dari awal, tiba-tiba timbul. Makanya kita dianjurkan ketika nak sholat terutama sholat wajib, baca surah Al-Falaq sama An-Nas, atau paling tidaklah An-Nas kita baca, biar mengusir syaitan-syaitan yang bakal ganggu kita ketika sholat. Kalau sudah seperti itu, kayak mulai kita mungkin kita, oh ya kawan ini kata syaitan ini kau tuh bakal disebut wong seorang yang ahli ibadah abid, wong lain sholat kau ida. Akhirnya yang niat sholat 2 rakaat nambah 4 rakaat, atau mungkin yang tidak biasa pernah sholat tiba-tiba sholat. Ketika di situ nyengok wong sholat, melak sholat, akhirnya timbul riya, timbul kepengen dipuji wong dia ahli ibadah. Makanya kata Nabi ajarkan di sini sholat di rumah, sholat di rumah itu lebih memungkinkan untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Kenapa? Tidak mungkin kita pamer di rumah. Sehingga kalau kita sudah ikhlas sholatnya,
kita ikhlas salatnya, rahmat Allah akan turun kepada kita. Rahmat Allah akan turun kepada kita. Lalu katanya, dan kita pun akan terjaga dari sifat-sifat munafik. Tadi kan sifat munafik. Ketika beribadah kita pengen dijenguk wong, ketika beribadah pengen dipuji wong, itu sifat-sifat orang-orang munafik. Maka ketika sholat di rumah, maka tidak katik rasa nak munafik. Ngapa? Nak minta pujian siapa? Nak pamer sama siapa? Tidak katik. Dan akan terjauh juga dari pandangan-pandangan wong yang bakal menimbulkan riak kita, ya. Nah, tapi kata Nabi, ilal mafruḍah, kecuali salat wajib. Fatu'adda fil masjid jama'atan kama arada sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salat wajib, salat fardu yang 5 itu, maka laksanakan di masjid secara berjamaah. Ya bukan berarti kalau sudah di masjid dewean tidak apa lagi, penting di masjid rasalah buluk gitu, ya. Ya, usahakan kita sudah di masjid berjamaah. Jangan sudah datang ke masjid nanti berjamaah. Makanya katanya di antara sedekah ini, di antara sedekah, kalaupun kita mungkin tergolong uang ada duit sedekah, ya. Ada uang datang, ya, ada uang datang. Nah sholat, dewean nih uang. Kita sudah sholat nih. Kita boleh menawarkan diri. Pak, nak sholat pak. Iyo, aku rewang ya pak. Aku makmum ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa pak. Kita yang lewang ini sedekah namanya. Kita yang lewang ini dapat pahala seperti uang sedekah. Rewangi sholat cuman. Rewangi sholat dapat pahala sedekah. Oh hebat, hebat. Kalau uang sedekah, betapa mulianya uang sedekah, hebat. Makanya mencari kesempatan kita yang sudah di masjid, jangan lupa untuk berjamaah. Wa yusallil insan fi baiti ma syaa minan nawafil bi tu'datin wa tuma'ninah. Salatlah seseorang itu di rumahnya sebanyak-banyaknya salat sunnah. Sebanyak-banyaknya salat sunnah bi tu'datin wa tuma'ninah. Lakukan pelan-pelan dan tuma'ninah. Nah, kita sering terbalik. Kapan di masjid salat sunnah nih? Di masjid khusyuk nih, ya. Allahu Akbar. Allah, salat dewean ini, salat dewean. Pas di rumah, Allahu Akbar. Allah, Allah. Cepet nih, kan? Nanda pelan-pelan, terbalik. Tidak, mumpung di rumah, tidak dokatik lagi nak pamer-pamer, tak bakal dijenguk wong, tak bakal dipuji wong, nak melihat keikhlasan kita, sholatlah sepelan-pelannya, sholatlah tumak-ninahnya di rumah. Dari rumah, tak bakal dirusak oleh setan. Setan katik celah dia nak ngerusak kita pas di rumah. Bitu dah wa tumak-ninah. Wal faridatu aktsaru sawaban minan nafilah. Wa hasanatuha mudha'afah wa ajruha jazil. Nah, salat fardu pahalanya katanya sangat banyak dibanding salat sunnah, dan pahalanya katanya berlipat-lipat ganda, wa ajruha jazil, sangatlah besar, tidak bisa digambarkan. Ketika Ramadan, baik itu Ramadan, kan ada hadis ketika Ramadan tuh katanya kalau amalan sunnah dapat pahala wajib lipat gandakan 70. Sunnah jadi wajib. Ketika Allah Ta'ala mengangkat kedudukan sunnah jadi wajib, berarti mulia, berarti hebat wajib ini. Pahalanya bukan soal kewajibannya. Sunnah tetap sunnah, tapi Allah Ta'ala angkat kedudukannya di bulan Ramadan. Maka di sini disebutkan katanya pahalanya banyak, berlipat-lipat dan sangat besar, tidak bisa kita gambarkan. Tapi yang pasti ketika kita sholat berjamaah dengan sholat dewan beda. Sholat berjamaah 27 kali lipat diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu selesai masalah sholat sunnah dianjurkan di rumah. Tapi kalau sholat wajib kita dianjurkan untuk sholatnya di
masjid sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya katanya bab selanjutnya fadlul julus fil musalla ba'da salatus subhi. Keutamaan duduk di tempat salat setelah melaksanakan salat subuh dan salat asar. Setelah melaksanakan salat subuh dan salat asar. Wa min syarrafil ummatil Muhammadiyah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minats thawab liman jalasa fil musalla ba'da salati subhi. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang duduk di tempat salatnya setelah salat subuh berupa pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika, di antaranya anna man shallal ghadata ay as-subha fi jama'atin, bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk, selesai salat berzikir sampai doa akhir, duduk dia. Duduk ngapain? Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir, baca Al-Quran, wiritan. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kalau ada orang yang seperti ini, selesai sholat subuh, dia duduk di tempat sholatnya, ya, duduk di tempat sholatnya, lalu dia berzikir sampai kapan? Sampai terbit matahari. Selesai dia berzikir sampai terbit matahari, matahari terbit, sholat 2 rakaat. Sholat ini seperti sholat apa ini? Sholat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin hakadza kara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. Beginilah katanya Rasul mengulang-ulang dalam hadisnya, tamatin 3 kali. Kata Nabi, haji dan umrah sempurna. Bayangkan siapa kita mungkin untuk sekarang mikirkan haji, caknya kabar tiap tahun naik terus, umroh, kalaupun ada rezeki bisa umroh. Sekarang sudah mulai di ala kulli hal, apa namanya itu kalaupun dapat rezeki alhamdulillah bisa umroh. Sekarang kan travel umroh banyak dengan berbagai macam harga ditawarkan kepada kita kalau mendapat rezeki. Kalaupun tidak bisa, ini baik kita lakukan. Selesai sholat subuh, duduk tempat sholat kita. Kalaupun tidak, katanya, kalaupun kita bisa di masjid, duduklah di masjid kita. Duduk di masjid. Nah, pindah tempat tidak masalah, ya kata ulama. Tapi selama di masjid atau selama di musola, duduk berzikir sampai kapan? Sampai terbit matahari. Nah, tapi mungkin perlu kita garis bawahi di sini. Ulama di dalam kitab fikih menjelaskan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Di antaranya adalah selesai sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Sampai terbit matahari. Lalu katanya kedua, setelah terbit sampai sekiranya matahari itu timbul, ya. Kan kalau cuma terbit baik, mungkin belum kejinguan nian. Kecuali yang mereka hidup di pinggir pantai, kejinguan baru. Sampailah katanya kita tunggu sekitar waktu 16 menit. Selesai terbit nih. Terus jarak antara sholat subuh dengan terbit berapa? Ulama katanya ada yang memberitahukan sekitar sejam 20 menit. Dari mulai waktu subuh, azan subuh, sejam 20 menit. Coba jengok di waktu subuh kita, ya. Ada kan waktu subuh jam berapa? Sejam 20 menit masuk waktu terbit matahari. Ditambah 16 menit. Setelah 16 menit baru kita diperbolehkan untuk sholat isyraq ini. Jadi setelah terbit jangan langsung, tidak boleh, tetap diharamkan. Sampai kapan? 16 menit. 16 menit, setelah 16 menit baru kita sholat isyraq. 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala. 2 rakaat.
Kalau kita lakukan ini tiap hari, berarti kita tiap hari haji umroh. Pahalanya sempurna. Kita berangkat belum tentu sempurna. Pas di sana godaannya banyak. Mungkin yang sudah pernah haji punya cerita, yang sudah pernah umroh punya cerita berapa banyak godaan di sana. Oh, godaan di sana macam-macam. Beda. Mama ngomong kadang lah di sana sholatnya nanda di masjid. Kalau di Indonesia, aku kepengen sholat nak di Masjidil Haram tulah, nak di Masjid Nabawi tulah. Lah sampai sana nanda dia depan hotel sholatnya kadang di kamar itulah. Nak kalau muka jendela tu kamar kejingan masjid. Nanda dia ngapu capek. Oh, kaget capek tu biarlah kaget pas balik bela. Nak mumpung sana capek lah. Biarlah kaget imbasnya pas balik apa-apa sudah, yang penting itu lah puas ibadah di sana. Salat di masjidnya, karena kan keutamaannya berlipat-lipat. 100.000 ya. 100.000 untuk salat di Masjidil Haram. Macam mana? Mumpung di sana, kapan lagi kita nandak salat di sana ya? Sayang. Godaannya pastinya syaitan. Kapan lah ada lokak besar, dia bakalan berusaha lebih besar lagi, lebih getol lagi. Dia berusaha supaya kita jangan dapat bejo dia ya. Akhirnya tadi datangnya sholatnya kadang di hotel itulah, kadang depan pintu hotel sholatnya ya. Karena banyak mungkin yang seperti itu. Sayang godaannya kalau sudah di sana, macam-macam godaannya ya. Makanya sekarang kita hanya setelah selesai sholat subuh duduk berzikir, baca Quran, sholawat, istighfar. Kita lakukan ini. Sholat sunnah tidak boleh sholat sunnah. Tidak haram sholat sunnah di jam itu. Terus sampai kapan? Sampai terbit matahari, tambah 16 menit. Lalu selesai itu kita tanpa ngomong-ngomong lagi sholat lah kita isyraq ya. Selesai kita berdoa apa baik. Kalau memang tidak doa apa baik, itu sudah dapat pahala haji umroh sempurna. Mana dalilnya? Hadis Nabi yang ngomong ya. Nah, tinggal kita mangkunya nak ngawek ini berat, tengok jam kita ya. Masih lama, setengah jam lagi. Duduk lagi kita berzikir ya. 20 menit lagi. Lah, setengah jam lebih duduk ni rasanya. Wah, kenapa? Pahala yang disiapkan oleh Allah Ta'ala besar. Mangkunya butuh kesabaran biar dapat. Makanya kalaupun mungkin pernah sekali, dah hebatan sudah kita. Bersyukur juga kita udah. Alhamdulillah pernah ya. Nak ngulang 2 kali itu, kaget dulu mungkin kaget dulu kayak kapan ada waktu kosong nyoba lagi. Mungkin bisa ngamalkan ini juga pas bulan Ramadan mungkin. Kita kalau bulan Ramadan tuh suasananya itu semangat untuk ibadah. Makanya kalau sudah bulan Ramadan ejokelah ya. Banyak-banyaklah ibadah, sudah pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ajo ke kita ejo kenian. Jangan sampai terlewat Ramadan tidak dapat apa-apa gitu ya. Tidak dapat apa-apa pahala yang diberikan oleh Allah, yang dilimpahkan ya. Dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saya dapat pagi sampaikan. Insyaallah kita sambung lagi. Ini masih baru satu hadis tentang keutamaan duduk di tempat sholat selesai sholat subuh. Sholat asar belum, sholat subuh masih ada berapa ikut. Baru setelah itu tentang keutamaan setelah sholat asar. Insyaallah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, dan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihuzul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.